Sebab kita akan duduk bersama nanti dengan orang ramai, yang mungkin dengan orang ramai yang itu, atau juga dengan orang ramai lainnya yang akan menjadi teman-teman Anda nanti di dalam surga. Yang pada waktu di dalam surga tidak ada bau-bauan yang bosok, tidak ada kentut. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yataghawwatun wala yatamakhatun wala yamradun. Tidak ada yang namanya air besar, tidak ada yang namanya hingus, tidak ada yang namanya kahak, tidak ada yang namanya sakit. Dalam surga tidak perlu hospital. Kalau ada orang buka klinik dalam surga, tak bakalan laku. Tak ada orang yang berapa semuanya sembuh, tak ada penyakit, tak ada problem, tak ada masalah, segala-galanya nikmat, segala-galanya nyaman. Terbaca juga pada minggu ini hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang isi kandungan makna ayat hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Di dalam kitab Sahih Bukhari di sana dinyatakan ucapan daripada warga surga seketika dengan mereka disajikan dengan satu jenis makanan. Ahli surga seketika disajikan dengan satu jenis makanan. Ternyata pada hari berikutnya, waktu yang kemudian, ternyata disajikan dengan jenis makanan yang sama. Jadi kata mereka, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini makanan yang diberikan kepada kita sebelumnya. Tapi wa utubi mutasyabiha, tapi dengan rasa yang berbeda. Oh, asik. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Sama rasanya. Tadi itu rasa air, sekarang pun masih rasa air lagi. Dalam surga tak macam tuh. Tadi bismillah, rasa kopi, minum lagi jadi teh, minum lagi sirap Bandung, minum lagi sirap Jogja, minum lagi sirap Melaka, minum lagi air mengkudu, minum lagi teh tarik, minum lagi tongkat Ali, minum lagi tongkat Abu Hurairah. Masya Allah, tuh minuman dalam surga. Itu mana wa utubi mutasyabiha. Jenis makanan yang sama tapi rasanya berbeda-beda. Memang manggis yang dimakan, bukan makan durian, tapi ada rasa durian. Berubah menjadi mangga, berubah menjadi belimbing, berubah menjadi rambutan, berubah menjadi cempedak. Masya Allah, tabarakallah. Itu kenikmatan di dalam surga. Jadi supaya jangan sampai dengan kita mengabaikan waktu, mengabaikan peluang dan kesempatan. Selama jantung kita masih berdenyut, selama kita masih diberikan peluang untuk hidup, jangan kita abaikan untuk kita berbuat kebaikan. Kalau tak nak berbuat kebaikan kepada orang lain pun, paling tidak dengan kita bersifat pemurah kepada diri pribadi kita masing-masing. Orang berzikir ikut berzikir, orang mengaji ikut mengaji, i'tikaf dengan i'tikafnya, di masjid dengan sembahyangnya, doa dengan munajatnya, salawat ikut bersalawat. Jangan jadi pemerhati, jangan jadi wartawan. Yohanono, itu juga angkung kepala. Yohanono, 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 Dhahara dinal mu'ayyah biduhuri Nabi Ahmad. Atau pada waktu kita bersalaman, kan sama aja waktunya, sama aja juga tenaganya, sama juga dengan hitungannya. Tak ada beda sedikit pun. Pada waktu kita bersalawat, mungkin giliran kita bersalaman masih ada 35 lagi. Sambil bersalaman, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Terserah dengan jenis salawat yang mana satu. Kenapa? Sebab kita tidak tahu. Mungkin dengan salawat yang ini kita akan bahagia. Mungkin dengan salawat yang ini namanya kita langsung terpanjang di depan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pengajian Ustadz Zul Melaka. Ternyata dengan lantunan salawat daripada kita langsung dipamer dan juga diperdengarkan, diperlihatkan kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, cantik sekali. Mandi hari Jumat wajib ke atas tiap orang yang balik. Yang walaupun ada penafsiran kedua daripada ulama makna daripada wajib di situ
artinya hukumnya sunnah muakkadah. Untuk apa mandi? Supaya bau-bauan itu tertanggalkan, supaya orang tidak terganggu dengan bau-bauan yang tidak sedap, supaya dengan orang-orang tidak terganggu di waktu sembahyangnya, supaya orang-orang tidak terganggu. Yang kadang-kadang masya Allah tabarakallah, karena kita aktif, karena kita banyak gerak, kadang-kadang basah baju kita, khususnya di bagian ketiak sini basah. Itu kan kalau seandainya pada waktu takbir Allahu Akbar, orang yang di samping kita tuh ukuran tinggi sampai ke ketiak kita, gimana rasanya saat ketika itu? Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, pingsan dia, cium bau ketiak. Mandi terlebih dahulu. Agama yang mensyariatkan mandi sebelum kita berhimpun, sebelum kita ke masjid. Agama yang mensyariatkan kita mandi dan berwangi-wangian sebelum kita pergi ke masjid. Kira-kira agama yang seperti itu hebatnya, takkan membenarkan dan membolehkan kalau sampai antara satu dengan yang lain mengganggu dengan menzaliminya, dengan menyakitinya, dengan memukulnya, dengan seumpama tatapan pandangan mata. Mungkin saja dengan seseorang tadi itu pada waktu takbir, mungkin juga pada waktu dia rukuk, Allahu Akbar, kan orang pada waktu rukuk tangan dibuka macam nih, mungkin saja kelihatan bulu ketiak daripada celah-celah baju. Allahu Akbar mungkin ini tak kelihatan, tapi kalau pada waktu rukuk, waktu sujud mungkin saja kelihatan. Gimana kelihatannya? Baju yang pendek ini, bukan yang panjang macam, yang pendek begini nih. Turun, kelihatan bulu ketiak teruntai banyak di situ, mengganggu pandangan orang yang di masjid. Ya Allah, dalam hati orang tadi itu tak ada gelet kan? Kenapa tadi cabut? Kenapa tadi cukur? Makanya itu supaya tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu. Di waktu kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, maka kita diperintahkan untuk berkumur-kumur, untuk membros gigi, berwudu, bermadmadah, beristinsya, motong kuku, mencabut bulu ketiak, berwangi-wangian, berpakaian serba rapi. Kenapa kita digalakkan berpakaian serba putih pada hari Jumat? Sebab putih akan membuat tatapan pandangan mata kita menjadi tenang. Coba perhatikan saja Ustazul, kalau pada hari-hari tertentu saya di sana saya wajibkan santri berpakaian serba putih pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau kita tengok semuanya putih bening rasanya, berbanding kalau dengan hari-hari yang lain, yang coklatnya, yang birunya, yang kuningnya, JSB-nya, Allahu Akbar. Tak tahu nanti JSB itu hijau ke biru kah Bang? Kuning? Orange? Masya Allah tabarakallah. Coba ini hijau, sini biru, sini oranye. Ya, kita di belakang. Allahu Akbar. Mati. Ini melompat politik. Tahu show kita sembahyang. Ada tulisan Maybank, ada tulisan Sembi, ada tulisan Petronas. Itu semuanya membuat pikiran kita jadi tidak tenang. Jadi kinayah saja, isyarat saja. Mandi maksudnya, mandi adalah kebersihan, bukan hanya untuk begitu penciuman kita, tapi juga harus bersih tatapan pandangan kita agar pandangan kita tidak terganggu, telinga kita tidak terganggu. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Senyap, diam, tumpuan dan perhatian, moga-moga kalian mendapatkan rahmat daripada Allah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah di sebagian masjid di sana macam tuh bilang. Dulu ada yang macam tuh. Sekarang ini tuh bilang tak lagi baca hadis yang idza sa'idal khatibul mimbar wa syar'afil khutbah fala yatakallaman ahadun. Yang itu tuh. Man qala li sahabi ansit faqat laga wa man laga pada Jum'atalah. Itu di sana dikasidahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suara serak nih, tak cantik suaranya.
Nah, macam itu Bilal memberikan peringatan kepada orang ramai agar jangan ada yang bercakap-cakap, agar memberikan tumpuan kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita disuruh senyap? Untuk tidak mengganggu pendengaran kita. Kenapa kita disuruh berpakaian serba putih pada hari Jumat? Untuk tidak mengganggu pandangan kita. Kenapa kita disuruh mandi pada hari Jumat? Untuk tidak mengganggu penciuman mereka yang bersama kita. Allah, benihnya agama yang membuat suasana harmoni, nyaman. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, dengan perkara-perkara yang sekecil itu pun juga diperingatkan dan diingatkan. Bahkan Nabi kita bersabda, wajib pun mandi itu hukumnya wajib ke atas orang yang sudah dewasa. Maknanya secara sebaliknya, bagaimana kalau sampai mengganggu orang? Bukan lagi mengganggu penciumannya, bukan lagi mengganggu pendengarannya, bukan lagi mengganggu pandangannya, tapi mengganggu keuangannya, mengganggu ketenangannya, mengganggu pikirannya, mengganggu kesehatannya. Waliyadzubillah. Itu bukan daripada agama kita. Agama kita agama rahmah yang membawa umat kepada kebahagiaan yang abadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya. An Sumrata bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'ma wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Jadi hadis riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah wa man ightasala fahuwa afdal. Barang siapa mengambil air wudhu pada hari Jumat, maka itu cukup dan memadai. Dan barang siapa mandi sebelum pergi, maka itu lebih afdal. Jadi ulama ketika mereka mengaji, menetapkan fatwa hukum, berbicara tentang halal dan haram, itu daripada selok belok yang berkenaan dengan hukum, yang berkenaan dengan masalah itu dikaji terlebih dahulu, dibeda-bedakan antara yang namanya sumpah dengan yang namanya taklid. Kadang-kadang ini ada fatwa baru daripada Perlis yang tidak membedakan antara sumpah dengan taklid. Kalau dengan sumpah, maka dengan orang yang bersumpah, demi Allah, aku akan senantiasa mengikuti pengajian Ustaz Dul pada tiap hari Sabtu, atau juga aku akan senantiasa mengikuti pengajian hari kuliah duha pada tiap hari Ahad. Ada saja halangan dan rintangan sehingga dengan kita sampai terlanggar sumpah, maka yang semacam itu dapat ditebus dengan puasa 3 hari, atau dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, ataupun juga dengan memberi pakaian kepada mereka. Tapi kalau dengan taklid, talak itu tidak boleh dibayar dengan sumpah, tidak boleh dibayar dengan kafarat, jangan bercelaru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia mengangkat sumpah, kalau sampai 1 kali saja kita rubahlah ayatnya. Kalau sekali saja saya tidak mengikuti pengajian kuliah doa dengan Zainul pada tiap hari Sabtu beliau datang ke Melaka, maka akan jatuh talak 3 ke atas istri aku. Nah, itu kan berubah ayatnya kan? Berubah banyak tuh. Nah, taklid yang macam tuh, kalau sampai dia ada dalam perputaran bulan tidak mengaji, akan jatuh talak 3 kepada istri. Pertanyaan yang kita tanyakan, semurah itu kah istri kita sampai dijadikan sasaran, sampai jadi sasaran cerai dengan talak 3 lagi, hanya untuk kesetiaan kita kepada sesuatu. Kalau nak berjanjilah dengan sumpah, dan itu sudah cukup. Jangan tersinggung, Pak. Sapong, dah habis lah cerita nih. Yang paham-paham, yang tak paham lah. Jadi cerita sumpah ini bercelaru betul. Jadi dulu pada masa dihebohkan tentang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tentang li'an dengan apa kemarin itu pun juga tercelaru juga antara sumpah li'an, antara li'an dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan mubahalah
Dengan mubaalah. Mana dia tidak boleh disamakan dengan lain, mubaalah pun juga lain. Sebagaimana juga antara sumpah dengan talik tadi itu. Jadi kalau dengan kita bertalik seperti itu, kalau saya tidak masuk office, kalau seandainya saya tidak pakai baju putih pada hari Jumat, maka istriku akan jatuh talak 3. Apa salah istri sampai jadi sasaran cerai dengan talak 3 gara-gara atas kesilapan, keterlanjuran atau ketidaktanggungjawaban daripada suami? Itu jelas tidak betul. Tapi bagaimanapun seseorang yang sudah taklik talak yang semacam itu tidak dapat ditebus dengan puasa, tidak dapat ditebus dengan fidyah, tidak dapat ditebus dengan kafarat. Kenapa? Sebab yang dapat ditebus dengan kafarat atau ditebus dengan puasa bagi makan kepada 10 orang fakir miskin itu kalau kita melanggar sumpah, bukan melanggar baiat taklik talak. Ada baiat tuh. Tuh ceritanya. Tapi sebabnya lah nanti tahu. Tapi yang secara pasti dengar dulu fatwanya seperti itu. Tidak ada ulama yang mengatakan taklik talak yang jatuh itu boleh ditebus dengan membayar kafarat. Baik kafaratnya itu dengan puasa 3 hari, memerdekakan hamba saya, ataupun juga dengan memberi makan atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Hadis yang kita riwayatkan, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah, yang berwudu pada hari Jumat maka itu sudah cukup dan memadai, dan barang siapa mandi maka itu lebih afdal. Makna daripada hadis di sini, karena kedua-duanya diriwayatkan, maka makna hadis yang pertama, mandi hari Jumat itu wajib ke atas orang yang balik. Kenapa ulama Syafi'i mengatakan makna wajib di situ bukan wajib dengan arti berdosa, dengan arti tidak boleh? Nah, kata ulama maksud daripada wajib di situ sunat muakkadah. Kenapa? Karena hadis tadi itu. Hadis tadi itu mengatakan cukup dah memadai. Kalau tidak berdosa semuanya, orang yang pergi ke office hari belaka hari Jumat tak cuci, kan? Itu yang dekat Masjid Muazzam, Masjid Abdul Azim, Masjid Al-Azim tuh. Itu kan banyak office di situ, banyak orang-orang Melayu yang rata-ratanya tak berpeluang untuk mandi ke masjid atau mandi untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Rata-rata kita berwudu saja. Berarti ikut hadis yang pertama berdosa semuanya. Nah, kenapa hadis tadi itu tidak ditafsirkan secara zahirnya? Karena hadis yang kita riwayatkan sekarang, Nabi kita bersabda, yang berwudu dah cukup. Wudu udah memadai, tapi kalau mandi lebih afdol. Tapi macam mana pun jangan tidak mandi. Kalau tak boleh mandi pun mandilah selepas sembahyang subuh. Sebelum kita pergi ke office, niatkan mandi hari Jumat. Dan bawa baju serba putih, masukkan dalam handbag kita. Nanti pada waktu kita keluar daripada office langsung pakai baju yang serba putih tadi itu sebagai pakaian resmi, warna dan color resmi yang dipakai oleh peserta sidang Jumat yang melaksanakan Jumatan sekali dalam seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba. Baginda Nabi membacakan Al-Qur'an kepada kami senantiasa dan selalu membacakan, mengajarkan, mengingatkan Al-Qur'an kepada orang ramai malam yakun junuban, selama Nabi kita tidak dalam keadaan junub. Masya Allah, tabarakallah. Coba tengok diri masing-masing. Ada beda di waktu kita berwudu dengan kita pada waktu kita berhadas. Insya Allah sulit untuk kita bedakan. Mungkin tidak dapat kita bedakan langsung antara seseorang yang dalam keadaan junub, seseorang dalam keadaan bersih daripada hadas besar dan kecil, seseorang dalam keadaan berwudu, dan juga dengan seseorang yang dalam keadaan berhadas. Dapat kita bedakan daripada muka? No. Daripada fisikal? Tidak. Daripada sikap? Tidak. Daripada perangai? Tidak. Itu tidak dapat dibedakan.
Maknanya hukum hakam Allah itu tidak dapat dirasionalkan, tidak dapat dipahami dengan bahasa akal, tidak dapat dipahami dengan bahasa fakta dan kenyataan, fakta nyata. Kenapa? Hukum hakam seperti tadi itu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki, katanya kita dah bersih daripada hadas kecil. Dengan yang tak berwudu kan mungkin saja bang, pergi masjid tapi bodoh. Takkan ada orang beli jam kita. Misalnya kita inilah yang melihat. Kalau orang-orang saleh ada yang nampak. Oh, ketahuan yang berwudu dengan yang tidak. Makan ada kejadian, masya Allah tabarakallah. Kalau tidak salah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, atau maaf dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, seketika dikunjungi oleh seseorang, langsung saja kepada orang yang berkunjung tadi itu beliau sumpahi, minta maaf dengan bahasanya, sialan lo, begitu dengan bahasanya, minta maaf. Minta maaf kan, jangan tadi maafkan. Sialan kamu datang berjumpa saya setelah mata kamu berzina dengan perbuatan haram. Begitu. Tegama kamu datang kemari setelah kamu berzina dengan pandanganmu. Begitu dikatakan. Rupa-rupanya ada orang yang boleh tengok pandangan mata-mata orang yang khianat. Jadi dia menatap yang tidak boleh ditatap, terus datang menziarahi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setan pun takut. Itu dengan bayangan Sayyidina Umar pun setan lebih mendingan keluar uang untuk bayar tol daripada perselisihan jalan kampung dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau jalan kampung, setan tak bakalan pilih jalan kampung, akan cari tol. Dari guna semateka, tasinggoka yang menuangka tambah nilai atau tak kisah daripada berselisihan terbakar setan kalau pada itu berselisihan dengan Sayyidina Umar. Jadi sampai ada istilah semacam itu diperkatakan, tegamaknya kamu, keterlaluannya kamu berjumpa saya selepas kamu berbuat zina. Jadi ada di antaranya juga seperti Imam Abu Hanifah dan Nu'man itu dapat melihat kesan dosa daripada seseorang, kesan dosa daripada air wudu. Tapi kalau dengan seumpama kita tak ada bang. Mak ayah suruh sembahyang, dah langsung sembahyang Allahu Akbar. Wudu tidak, mandi pun juga tidak. Orang tak tahu. Memang. Kenapa? Sebab dia tidak ada kesan, sebab dia tidak ada bekas. Jadi seolah-olahnya agama ingin memperkatakan kepada kita tentang wudu. Kalau kamu berwudu berarti boleh. Kalau kamu mandi berarti iya. Kalau tidak berarti terlarang. Nabi kita membacakan Al-Quran kepada kami selama Nabi kita dalam keadaan tidak junub. Malam yakun junubah. Padahal kalau Nabi kita bacakan dalam keadaan junub pun juga tidak ada kesannya. Kita lihat di sini. Satu, sebagai satu penghormatan, ta'zim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Qur'an, yang dengan beliau tidak mau membaca Al-Qur'an pada waktu beliau dalam keadaan junub. Itu yang pertama, kita belajar ta'zim sya'air. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jalan terus menyimpang. Nabi kita datang nampak dah Abu Hurairah datang daripada situ. Kenapa dia tidak jadi perselisihan? Kenapa kau nak sana? Kenapa menghilang? Tak lama kemudian datang menghadap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemana saja kamu Abu Hurairah? Tadi kamu saya ternampak kamu, tapi kenapa kamu menyimpang? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, sebab tadi aku dalam keadaan junub. Jadi Nabi kita bersabda, Masya Allah, Allah Akbar, hadisnya. Nabi kita bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, innal mu'mina la yajnub. Masya Allah, bukan Masya Allah, ada kata-kata sebelumnya. Innal mu'min la yajnub. Sesungguhnya dengan seorang mukmin itu tidak janabah. Jadi yang yajnub itu diri seseorang. Sementara dengan tangan tak ada masalah. Salaman saja. Tapi perasaan, jiwa, raga yang hidup, perasaan yang segar. Tak sepatutnya aku dalam keadaan janabah yang seharusnya badan anggota tubuhku ini dibasuh, dicuci dengan air mandi terlebih dahulu sebelum aku bersalaman dengan Sayyidina Rasulullah. Pada bersalaman itu setakat tangan nempel di tangan saja, bukan sentuh Al-Quran. Tapi ternyata para sahabat Nabi itu mempunyai perasaan yang tinggi seperti itu. Ahasis,
isyara atau al-hasis atau juga dengan syuur hasasah di kalangan mereka rasa tidak patut. Begitu juga dengan kejadian yang seumpamanya daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu riwayat tidak bersalaman, dua riwayat tidak berselisihan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Jadi dengan sebagian daripada mereka tidak ada pendapat yang mengatakan itu hukumnya wajib, tapi rasa tidak patut jubah yang aku pakai tadi itu pada waktu aku masuk ke tandas, itu juga yang aku pakai pada waktu aku menghadap Allah Jalla wa'ala. Tidak wajib semacam itu, tapi perasaan mereka itu betul-betul segar dan hidup, sehingga dengan mereka berperasaan yang sedemikian rupa. Yang ini tidak menyalami Rasulullah disebabkan karena junub, yang ini disuruh mandi terlebih dahulu hanya untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Sebab di majelis ilmu, majelis zikir hari Jumat, tempat perhimpunan agung, kita akan bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya kita membacanya di waktu dalam keadaan berhadas, tidak ada larangan. Tapi dengan baginda Nabi diriwayatkan yazkurullaha fi kulli hin, Nabi kita senantiasa selalu mengingat Allah dalam semua keadaan. Tapi ada riwayat yang menyatakan Nabi kita tidak membaca Al-Quran, bukan di waktu berhadas besar saja, pada waktu Nabi kita tidak berwudu pun Nabi kita tidak membacanya. Kenapa? Ihtiraman, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada kitabullah Jalla wa'ala. Terus 10 menit. Alaihi salatu wassalam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله, itu bahasa hadis, lembut, cantik, indah, sopan dan bagus. Apabila salah seorang daripada kamu mendatangi istrinya, maksudnya keluarganya, ahlu artinya istri dia. Idza ahadukum ahlahu summa arada ayyud, kemudian teringin untuk buat pusingan kembali. Pusingan pertama sudah selesai, roda pertama sudah, roda kedua lagi, pusingan kedua. Ya, la kulli hal, Allah tabarakallah, mungkin saja itu berlaku dengan siapapun yang dikonsumsi. Tongkat ali, pasak bumi, ayam kampung, kambing, lemak, madu Yaman, madu Arab, madu Afghanistan kalau ada juga. Akhirnya boleh buat pusingan dalam beberapa kali. Nah, tapi kita syorkan kalau pada saat kita akan buat pusingan yang kedua, setelah kita bersama sebelumnya dengan pasangan kita masing-masing, itu dengan mengambil air wudhu. Kenapa? Sebab untuk penyegaran, supaya pada pusingan yang kedua, coba kalau tak percaya, pusingan yang kedua lebih hangat kan? Iya. Kenapa? Setelah gol pertama, nggak nonton, tapi tahu ceritanya, gol, wah semangat betul, kesebelasan kita terasa, alhamdulillah, dapat membalas yang 10-0 semalam tuh. Jadi masya Allah tabarakallah, ceria sungguh. Jadi keseronokan tidak dapat dibayangkan macam mana seronoknya. Tapi rupa-rupanya daripada kesebelasan Saudi Arabia, tak lama kemudian gol pembalasan, 1-1, gol lagi yang kedua, lagi ledakan berikutnya, asap keluar. Kenapa? Cobalah, tak sampai habis kan? Diberhentikan, habis. Waktu masih banyak lagi, sikit lagi. Apa bahasa? Apa? Yang hak Trengganu tuh bakar stadion, yang hak Kelantan tuh banding kereta polis. Pemain yang salah, kenapa? Kereta yang dibakar. Innalillahi.
Tuh pusingan yang kedua itu bola sepak. Jadi macam juga dengan pusingan kedua di atas kelambu. Yang kalau pada saat akan mengadakan pusingan yang kedua, Nabi kita sarankan berwudulah terlebih dahulu. Eloknya, minta maaf nih bahasanya bahasa porno, nih bahasa lucu. Nabi kita selepas dengan yang pertama, pada waktu akan mendatangi, pada waktu akan memberikan giliran kepada yang kedua, Nabi kita mandi. Lepas dengan yang kedua Nabi kita mandi. Lepas itu dengan yang ketiga Nabi kita mandi. Lepas dengan yang keempat Nabi kita mandi sampai kepada yang ke-9. 9 kali mandi tidak kurang. Nabi kita bersabda dzalika atyab wa athhar. Itu lebih suci dan juga lebih afdal. Sementara kalau kita tak membuat macam itu pun tak ada masalah. Cukup dengan mengambil air wudu saja. Jadi wudu itu kita lakukan satu saat kita akan tidur. Yang kedua, di saat kita akan makan dan minum. Yang ketiga, di waktu kita akan buat putaran berikutnya. Paham kan? Putaran berikutnya paham? Bukan tawaf bang, bukan tawaf. Tawaf tapi berwudu cukup sekali saja. Nah, putarannya itu. Tapi kalau tak boleh juga, paling tidak basuh hadapan. Itu paling tidak, itu tawaran yang terakhir. Ambil satu gelas, satu botol air, tuangkan basuh yang hak tutup, lepas itu baru adakan pertandingan berikutnya. Begitu dia terima Allah. Untuk urusan pertandingan yang itu pun kita juga diatur. Kenapa? Sebab aku nak bagikan genjaran pahala kepada kamu, supaya dengan pertandinganmu itu memang betul-betul memberikan kepuasan kepada pasangannya. Jadi diantara daripada hal-hal yang mungkin barangkali kalau kita disekat makan, kalau kita disekat minum, kalau kita disekat menonton, ada juga kesalnya. Tapi tidak sekesal seseorang yang kalau pada itu ketika melakukan hubungan, tapi tidak sampai kepada kenikmatan yang diharapkan.